Salam sejahtera para saudara dan saudariku. Dendam, amarah, dan kebencian seringkali sulit untuk dilenyapkan dari diri seorang manusia. Apalagi jika luka yang ditimbulkan oleh aneka perasaan negatif itu telah sangat dalam. Dapat dipastikan bahwa orang bersangkutan akan sulit untuk mengampuni. Bahkan seringkali dalam beberapa pengalaman harian, ada orang yang mulai bersumpah serapa demikian. Sampai 7 turunan, saya tidak akan pernah mau berbaikan dengan dirinya. Kenyataan semacam ini memang amat sulit untuk dihindari. Karena sebagai manusia, kita memiliki kelemahan demikian. Namun, dengan sadar akan kelemahan ini, bukan berarti bahwa kita harus mengamininya terus-menerus. Sebaliknya, kita malah harus menyisihkan semua perasaan negatif itu dari dalam diri kita dan belajar untuk mengampuni. Pengampunan tidak boleh hanya diharapkan, tetapi harus selalu diusahakan dengan tekun dan semangat selama-lamanya. Saudara dan saudariku, panggilan untuk mengakrabi pengampunan ini ternyata dapat kita temukan juga dalam pewartaan Yesus yang tertuang dalam Injil hari ini, dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berujar bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, hidup keagamaan para pengikutnya harus lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bila bicara tentang agama, pemahaman dasar yang harus dimiliki adalah agama itu bukan hanya menyangkut ajaran tentang tata iman dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi agama juga melingkupi tata tingkah laku kepada sesama dan lingkungan. Maka hidup keagamaan yang benar harus memetakan keseimbangan antara kedua subjek tadi. Para pengikut Yesus dituntut untuk memiliki hidup keagamaan yang demikian, karena pada saat itu para pemuka bangsa Yahudi dan orang Farisi yang diharapkan menjadi teladan hidup keagamaan yang benar ternyata belum sesuai dengan ekspektasi. Mereka masih hanya fokus pada yang satu sambil mengabaikan yang lain. Adapun tekanan utama dari Yesus tentang tampilan hidup keagamaan yang benar dalam Injil hari ini adalah menjauhi sikap dendam, amarah, dan kebencian kepada sesama. Pengikut Yesus harus sungguh memiliki semangat pengampunan, perdamaian, dan persaudaraan dalam hidup harian mereka. Bahkan semangat ini harus ditampilkan dari hal-hal yang paling kecil, seperti jangan saling mengatai satu sama lain dengan ujaran kafir atau jahil. Jangan merasa bahwa diri kita sudah pantas untuk berdoa, padahal masih sedang bertengkar dengan sesama. Atau jangan menunggu untuk dimintai maaf terlebih dahulu, barulah kita mau untuk memaafkan. Yesus berkehendak agar para pengikutnya harus menjadi perintis jalan perdamaian. Inisiatif untuk hidup bersaudara perlu kita miliki dalam segala situasi. Sebab apa gunanya hidup dalam permusuhan? Menimbun dendam
hanya akan menjadi beban. Bila damai itu menenangkan, lantas mengapa kita takut untuk mengupayakannya? Maka dari itu, saudara dan saudariku, saya teringat akan suatu pernyataan bijak dari Steve Harvey, seorang komedian asal Amerika Serikat. Ia pernah berkata demikian, "Forgiveness is for nobody else but yourself." Hal itu berarti bahwa bila kita bersedia untuk mengampuni, sebenarnya diri kitalah yang diuntungkan dan bukan orang lain. Mengapa? Sebab mengampuni itu ibarat membersihkan sampah. Dendam, amarah, dan kebencian sejatinya telah mengotori hati kita, sehingga kita kehilangan pandangan yang jelas dan benar tentang pentingnya hidup bersama. Karena itu, bila kita mau mengampuni, kita sebenarnya telah merenovasi hati kita untuk kembali utuh dan murni kembali. Kita membebaskan diri dari segala kegelisahan yang menghantui hidup harian kita. Tetapi, baiklah juga diingat ungkapan lain ini, yakni, you cannot forgive if you don't forget. Untuk bisa mengampuni secara sempurna, beranikan dirimu untuk melupakan segala luka. Berbuat demikian itu memang sulit, tetapi bila ditanggung bersama Tuhan, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak akan teratasi. Semuanya akan baik-baik saja bila Tuhan ada di sisi kita. Tuhan memberkati kita sekalian.